Jadi seperti kerajaan gitu, ada apa mabes di dalam mabes, kalau anu tuh gitu. Sebetulnya memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Pimpinan Sidang terkait pernyataan Bapak selaku Ketua Kompolnas. Memang kita mendapat banyak info, Pak. Misalnya ketika Bapak menginformasikan akan ada tersangka baru sekian, itu Pak Ketua Kompolnas yang mendapat yang pertama. Lalu terkait motif, ya. Saya pikir tiap hari kita juga mendengar motif tindak pidana. Ini ada nih, pembunuhan waria di Sulawesi, motifnya ini, pembunuhan istri di Sumatera, motifnya ini. Pak Ketua Kompolnas, saya nggak mengerti apakah karena kedudukannya bisa mendapatkan informasi tentang penyidikan lebih dahulu, mengatakan telah mendapat bocoran soal motif. Tentu kita nggak ingin detail-detail, Pak. Tapi motif ini pertanyaan, Pak. Ini yang membuat orang spekulasi semua. Ribut se-Indonesia ini karena motif, Pak. Motif inilah yang dia bilang sempat tembak-menembak atau ditembak, pelecehan atau apa segala macam. Nah, saya pikir, Pak, ya tanggung, Pak. Dibuka saja. Kalau memang Pak Ketua Kompolnas mendapatkan info ya soal motif mendapat bocoran tersebut. Jadi jangan justru ditambah bumbu. Ini konsumsi orang dewasa dan lain sebagainya, bikin orang curious, Pak. Padahal nggak terjawab sampai sekarang. Tentu saya ini akan menanyakan ke Pak Kapolri nanti di hari Rabu, Pak Ketua Kompolnas. Nah, lalu Pak Ketua Kompolnas masih terkait masalah ini, saya juga mendapatkan informasi di media Pak Ketua Kompolnas mengatakan soal kerajaan Sambo. Dikatakan sangat berkuasa seperti mabes dalam mabes. Saya juga minta mohon didetailkan, Pak, di luar konteks peristiwa pidana ini, ya, di luar konteks obstruction of justice yang sudah menjadi perkara. Seperti apa kelompok itu? Bagaimana kekuasaannya? Sewenang-wenangkah memindah orang, memecat orang, atau intervensi perkara? Nah, itu minta tolong didetailkan. Dan apakah sebelum masalah pembunuhan ini mencuat, Kompolnas sudah ada informasi soal itu? Dan apa yang dilakukan Kompolnas selaku pengawas eksternal? Mungkin itu. Terima kasih. Pak Mahfud, silakan jawab dulu, Pak Mahfud. Terima kasih, Pak Habibur Rahman. Soal motif itu saya tidak pernah bilang saya mendapat bocoran. Itu memang media massa kan begitu judulnya. Mahfud MD dapat bocoran, Syahroni dapat bocoran. Tidak ada itu bocoran. Itu ngomong biasa di TV itu lalu dipetik. Ini bocorannya. Padahal tidak ada kata. Nah, yang saya bilang, Pak, soal motif saya tidak bisa menjelaskan. Kan di masyarakat sudah banyak. Ada, misalnya kalau pelecehan seksual. Menurut itu kan macam-macam. Ada yang sudah di koran ya. Cinta sekian. Ada katanya perkosaan di Magelang. Nah, itu banyak sekali. Biar nanti polisi yang mengkonstruksi lah mana yang benar, mana yang tidak. Gitu aja. Saya tidak pernah mendapat bocoran tentang itu, bicara soal bocoran. Kemudian yang pertama itu apa tadi? Yang kedua soal motif. Lalu yang ketiga soal gini. Kalau kerajaan Sambo itu, saya melihat dari apa yang saya katakan, psikostruktural atau psikohierarkis. Jadi ini masukan-masukan yang diterima oleh Kompolnas, oleh para senior Polri, mantan Kapolri dan sebagainya datang, Pak, ini terlalu besar tuh kekuasaannya. Karena apa? Dia sebagai kepala Divpropam menguasai 3 bintang 1, tapi semua bintang 1 itu diperintah untuk menyelidiki oleh ini.
hasil penyelidikannya diteruskan enggak oleh ini gitu. Lalu nanti kalau sudah diselidiki pemeriksaannya oleh ini, persetujuan ini, apakah ini hukuman juga, ini juga yang menentukan. Sehingga itu ada usul resmi dan itu nanti saya sampaikan secara resmi. Ya nggak usah ribut-ribut, ngubah undang-undang lah, bikin kementerian lah. Ini aja nih kuncinya untuk menghilang psikostrukturalnya itu. Sekarang dibuat seperti lembaga kekuasaan pemerintahan itu, antara yang mengatur, yang memeriksa pelaksanaan dan yang menghukum itu dipisah aja gitu. Dan itu resmi Pak usul. Makanya itu yang saya katakan, yaitu terlalu banyak sehingga menjadi seperti kerajaan gitu. Ada apa mabes di dalam mabes, kalau anu tuh gitu ceritanya nih, kalau para orang-orang senior itu. Ini loh Pak, dia punya bintang 2, tapi sini 1, 1, 1, 3, berarti 5 dia gitu. Ilustrasinya ya, ilustrasinya. Dan itu yang terjadi kan, ke dalam kasus ini kan yang tadi kan, tidak bisa dibuka kasus itu sebelum bintang-bintang itu diserahkan dari itu. Kalau enggak kan kita masih terpaku pada skenario tembak menembak. Kalau tidak ada penyelesaian secara itu. Sekarang udah diselesaikan oleh Polri. Itu aja kalau saya jawabannya.